kapanpun aku merenungkannya, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus. Gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, salurkan berkat-Nya, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, dalam persekutuan keluarga kita hari Minggu ini, salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Doa dan harapan kami dari Majelis Jemaat HKBP Perumnas Tangerang, Resort Perumnas Tangerang, kita semua keluarga ada sukacita dan ucapan syukur. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan di dalam kebaktian keluarga ibadah Minggu hari ini, yakni berita sukacita yang menguatkan iman, kasih, dan pengharapan kita, yang tertulis saya baca di dalam Kesaksian Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, kita dengarkan bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, keluarga yang bersuka cita dalam pengharapan akan kasih setia Tuhan Allah kita. Berbicara tentang kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan perkataan yang sangat familiar, perkataan yang sudah sering kita dengarkan
bahkan mungkin kita ucapkan sebagai kata-kata yang mengandung makna yang sangat luas dan potensial dalam memaknai, menyikapi, menjalani, dan memelihara tatanan kehidupan ini sebagai manusia, insan Allah yang diciptakan dan ditempatkan di dunia ini untuk berinteraksi dengan sesama dan dengan lingkungan sosial masyarakat di mana manusia itu tinggal. Apa dan bagaimana kita menyikapi perjalanan hidup ini yang diwarnai dengan berbagai persoalan yang menjadi tantangan. Secara umum Bapak Ibu Saudara-saudara, kata bahagia atau kebahagiaan itu adalah perasaan hati yang gembira, senang, sejahtera, ada sukacita dan tentram. Ada kepuasan hati karena apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh. Tentu tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang arti dan makna kebahagiaan itu datang dan bersumber dari mana. Bagaimana seseorang memperoleh kebahagiaan itu boleh berbeda, atau satu dengan yang lain meletakkan ukuran standar daripada kebahagiaan itu sendiri, berbeda satu dengan yang lain. Namun yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, satu kata kunci yang terkandung dalam arti kebahagiaan itu adalah kepuasan hati. Apakah karena kesembuhan dari suatu penyakit? Apakah karena keselamatan dari suatu kecelakaan? Karena kenaikan pangkat, jabatan, prestise, usaha yang lancar, ada kecukupan keluarga, kecukupan rumah tangga yang terpenuhi, dan lain sebagainya. Itu kembali kepada motivasi diri seseorang, apa yang memenuhi kerinduan dan pengharapannya. Apakah dia sudah puas, cukup dengan keberadaannya, atau apakah hatinya sudah puas dan menyenangkan dengan pergaulannya terhadap orang lain, sudah puas dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya? Apakah pasangan hidup dalam perkawinannya berlangsung sesuai dengan harapan semula? Apakah sikap dan perilaku anak-anaknya hidup berperilaku yang baik, cukup memuaskan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku, dalam perikop firman Tuhan yang kita dengarkan tadi oleh pemazmur dari pengalaman kerohaniannya, dari pengalaman pergaulan hidupnya dengan Tuhan Allah sebagai hamba yang setia, menyatakan bahwa kebahagiaan itu adalah datang dan bersumber dari Tuhan Allah, yakni hidup yang senantiasa bergaul dengan Taurat Allah, dengan perintah Allah, dengan firman Tuhan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah sebagai keluarga yang beribadah. Jalan apa yang harus dihidupi atau dijalani setiap orang untuk memperoleh kebahagiaan itu? Dikatakan hanya ada dua jalan yang harus dipilih. Artinya bahwa dalam hidup ini ada dua jalan yang merupakan pilihan yang ditawarkan kepada manusia, kepada kita, saya, dan kepada saudara. Di mana pilihan jalan yang ditawarkan itu memiliki potensi untuk menghantarkan orang
kepada kebahagiaan ataukah kepada kedukaan? Menghantarkan orang kepada hidup yang sejahtera, nyaman, tentram, atau kepada hidup yang merana, menderita, takut dan khawatir? Mengikut dan menjalani hidup yang benar, yang berpadanan kepada kebenaran Allah, atau mengikut dan menjalani jalan yang salah, jalan yang tidak benar, yang berpadanan kepada kebenaran iblis si penyesat itu? Saudaraku, dalam kedua jalan tersebut menggambarkan sikap, perilaku, karakter, pola pikir setiap orang yang hidup saleh, takut akan Tuhan Allah, meletakkan segala pengharapan kebahagiaan kepada janji Allah, janji yang ilahi, yang tidak kelihatan, dan menggambarkan sikap, perilaku, atau pola pikir setiap orang yang meletakkan segala pengharapannya pada hal-hal yang duniawi, yang kelihatan. Di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan oleh firman, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapakah orang yang berbahagia itu? Dikatakan tadi, orang yang kesukaannya, yang hidupnya, yang kerinduannya, yang pergaulannya adalah Taurat Tuhan. Artinya orang yang hidupnya selalu diwarnai dengan buah-buah kebenaran yang disukai oleh Tuhan Allah, yang disinari dan dialiri dengan nilai-nilai kehidupan yang terpancar dari pengalaman dan pengamalan pergaulan hidup, dari pengajaran firman Tuhan Allah. Siapakah orang yang berbahagia? Adalah orang yang meletakkan segala pengharapannya kepada tuntutan firman Allah. Kenapa dengan firman Allah? Di dalam kesaksian Paulus yang mengajarkan kepada Timotius pada suratnya 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17, dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman ini menunjuk kepada tulisan kesaksian yang terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yakni kitab suci Alkitab, di mana Allah menyatakan dirinya. Alkitab yang merupakan berita sukacita dari Allah kepada umat manusia yang tidak dapat salah dan adalah satu-satunya kebenaran. Kebenaran firman Allah yang terdapat dalam kesaksian Alkitab sebagai kitab suci inilah yang disampaikan pemazmur, dari mana sumber kebahagiaan itu datang. Firman yang menuntun hidupnya, firman yang memberikan semangat dan sukacita, firman yang memberikan kehidupan menjadi bermakna. Di dalam kesaksian pemazmur pasal 119, dia menguraikan betapa agungnya firman Allah itu dan sangat layak dipercaya.
Firman Allah diungkapkan sebagai janji Allah, perintah Allah, pedoman hidup bagi orang percaya, kesaksian, dan merupakan ajaran yang memberikan hikmat, keadilan, dan juga sebagai teguran. Firman Tuhan mengajarkan bahwa sesungguhnya kita, setiap orang percaya, saya dan saudara, akan bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan kebenaran Allah apabila kasih akan firman Allah bertumbuh dalam diri kita. Artinya hidup kita senantiasa bergaul dan mau dengar-dengaran kepada firman Allah. Dan pasti oleh pertumbuhan kasih itulah yang membuahkan sukacita dan kebahagiaan. Merindukan suara Tuhan, merindukan pengajaran Tuhan dalam terang firman-Nya siang dan malam menjadi kesukaan kita, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara, keluarga yang berbahagia. Gambaran kedua dalam kesaksian pemazmur ini adalah merupakan perilaku, pola pikir orang-orang yang mencari dan meletakkan segala pengharapan hidup bahagia pada hal-hal duniawi, tuntunan atau nasihat orang-orang fasik, yang dursila, yang jahat, yang hidupnya bergaul dengan orang-orang berdosa, orang-orang pencemooh, orang-orang yang membenci kebenaran dan yang menyukai kebohongan, orang-orang yang menggantungkan pengharapan kebahagiaannya pada jalan-jalan yang tidak benar, tipu muslihat, serong, dusta, kebohongan, dan lain sebagainya. Orang yang mencari dan menjalani hidup jalan pintas dengan menuruti tuntunan-tuntunan orang fasik yang tidak takut kepada Tuhan Allah akan mendatangkan kesukaran. Dikatakan akan menuai kesia-siaan seperti sekam yang ditiupkan angin, tidak tahan dalam penghakiman. Akhir hidupnya akan menuju kebinasaan. Tetapi janji Tuhan yang pasti, yang merupakan jaminan hidup bahagia bagi mereka senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan Allah dalam firman kebenaran itu, dikatakan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, hidup subur, tahan akan musim kemarau, daunnya tidak akan layu dan kering, akan menghasilkan buah-buah yang segar, daunnya akan rindang dan lebat, menjadi tempat berteduh bagi orang-orang yang kelelahan. Dia akan menuai kebaikan, sukacita, memperoleh kepuasan dahaga, damai, tenteram, dan pasti hidup bahagia. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan panjang. Kita sekarang ada dalam prosesi perjalanan panjang menuju hidup yang dijanjikan Tuhan Allah. Bukan saja hidup sekarang, besok, melainkan kehidupan yang kekal. Hidup bahagia bukan berarti tidak mengalami penderitaan atau kesulitan. Namun bagi mereka, bagi kita orang percaya, penderitaan dan persoalan hidup yang dialami tidak akan pernah merampas kebahagiaan itu, karena kasih setia Tuhan Allah akan senantiasa menolong, menghibur, dan memulihkan. Seorang yang melakukan perjalanan lintas alam dengan kendaraan bermotor atau dengan jalan kaki, tentu satu hal yang tidak dapat disepelekan atau satu hal yang tidak dapat diabaikan untuk menempuh akhir perjalanan yang dituju.
Kalau tidak, tak dapat dihindarkan. Kesesatan dan maut menjadi akhir perjalanannya. Semua persiapan akan menjadi sia-sia, yaitu verboden atau rambu-rambu sebagai penunjuk arah, penunjuk jalan di dalam setiap tempat yang sudah ditetapkan. Di mana ada terjal, di mana ada tikungan, di mana ada jurang, di mana ada mungkin ancaman-ancaman bahaya. Jika tidak, niscaya akan menempuh jalan sesat dan membuat perjalanan tidak kunjung tiba di tujuan. Demikian kita pada hari Minggu ini. Disapa, dipanggil dan dibangunkan oleh firman Tuhan agar senantiasa mau bergaul dengan firman kehidupan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah dalam firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kerinduan dan haus mendengar, membaca dan merenungkan firman Allah. Karena firman Tuhan Allah kita itulah pertolongan kita, pedoman dan penunjuk jalan yang benar, menghantarkan kita kepada doa dan pengharapan hidup bahagia dan terberkati. Saudara-saudaraku, saudara sedang berjalan atau sedang berada di pintu lintas alam? Berhentilah sejenak dan dengarkan firman Tuhan. Berbaliklah ke jalan yang benar itu sekarang. Tuhan berjanji, berbahagialah orang yang hidupnya dan kesukaannya adalah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, yang kami sembah dan puji hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup, yang telah menebus dan mempersatukan kami masuk di dalam persekutuan kudus menjadi keluarga Allah, pewaris kehidupan yang kekal. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Pada ibadah minggu ini kami telah mendengarkan firman-Mu untuk membangunkan pengharapan kami bahwa satu-satunya jalan yang harus kami miliki, yang harus kami jalani, yang harus kami tempuh untuk memperoleh hidup bahagia, memperoleh kehidupan yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, senantiasa hanyalah ada di dalam firman Tuhan. Bergaul dan hidup menjadi kesukaan kami di dalam firman-Mu yang menjadi pengharapan kami dan batu karang yang teguh. Terima kasih Allah Bapa di surga. Hari ini Engkau telah memanggil kami supaya kami tidak memposisikan diri, berdiri dan bersekutu di dalam perkumpulan dan kelompok orang-orang yang fasik, yang menginginkan kekuasaan, kemuliaan, dan kepemilikan kemewahan yang ada di dalam dunia ini. Melainkan supaya kami menghindarkan diri dan tinggal diam bersekutu dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang takut dan merindukan firman-Mu siang dan malam. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi setiap umat-Mu ini, bagi keluarga ini, bagi
persekutuan dan pergaulan hidup kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja Tuhan, sebagai penampakan kerajaan Tuhan dalam dunia ini, senantiasa diwarnai, disinari oleh terang kasih Tuhan melalui pencerahan dan pendengaran kepada firman kehidupan, yakni firman Tuhan yang tertulis di dalam kesaksian kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Tolong kami Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu, supaya kami, setiap orang, para pemerintah kami, tenaga-tenaga sukarelawan di tengah-tengah bangsa dan negara ini yang peduli kepada kebenaran dan kehidupan, dikuatkan untuk berjalan di jalan yang benar, keluar dari jalan-jalan fasik di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang belum disembuhkan, dipulihkan hingga saat ini. Biarlah rencana Tuhan yang jadi atas hidup kami, atas hidup gerejamu, hidup bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus Yesus, hiburkan saudara-saudara kami yang menderita sakit, yang putus harapan. Tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka dikuatkan, bertahan dalam segala ujian, dan pada akhirnya mereka dimenangkan di dalam iman, kasih dan pengharapan, karena janji Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, keluarga kita yang berbahagia saat ini di dalam terang firman Tuhan, mari kita angkat pujian, kita persiapkan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan syukur kita untuk gereja kita, untuk pembangunan gereja kita yang kita cintai. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga Amanginang, kita semua, sekali lagi salam dan selamat hari Minggu. Mari kita tetap bersyukur, bersukacita dalam pengharapan, bertekun di dalam doa, dan selalu dengar-dengaran kepada firman Allah. Mari tetap kita menjaga dan mematuhi protokol kesehatan demi kita, demi kesehatan kita, demi keluarga kita, bangsa dan negara kita. Jaga jarak, cuci tangan, dan tetap pakai masker. Horas.